Halo para pemirsa P3 Jawa Tengah, kembali lagi dengan kita di P3 Jateng Podcast. Kali ini kita ketemu sama tamu yang sangat istimewa, sangat energik, dan juga wajahnya ini sangat familiar, terutama untuk masyarakat Jateng. Nah, tidak lain dan tidak bukan, di sebelah saya ada Mas Hendy Pratama. Halo Mas Hendy, kabarnya sehat-sehat? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat-sehat. Makasih undangannya Ya, di podcast ini. nah ini kita langsung saya mau Iya. to the point, and on point. Oh ya, Nah, Mas Hendy ini kan sebagai seorang dosen bahasa, dosen. Iya. ahli bahasa juga. Saya dosen di mana sih? Dosen TikTok. Oh, dosen di TikTok. Tadi baru sadar ya, Bapak dosen TikTok ya. Oh, gitu. Saya lagi mikir, kampus TikTok mana ya? Belum ada kampus ya. Dosen bahasa. Dosen bahasa kebetulan di Universitas Negeri Semarang. Ya. Nah, ini banyak sekali orang sekarang. Ini kan soal linguistik, soal Iya, bahasa bahasa. ini perlu ada edukasi. Ya. Nah, kalau dari pandangan jenengan, karena jenengan ini tidak hanya dosen secara akademik ya, tapi ternyata juga sering membagikan keilmuannya jenengan di di media Ya, sosial. demi endorse. Nah, demi endorse. Iya, salah satunya. Nah, itu kalau menurut pandangannya jenengan, pola seperti apa sih kita bermedsos atau berkomunikasi yang baik dengan sesama gitu, untuk berkomunikasi, membangun komunikasi yang baik itu gimana? Nah, ini kita harus pahami dulu ya. Ya. Kadang-kadang kalau dalam dunia pendidikan, orang itu bahasa untuk dipelajari. Ya. Salah. Bahasa untuk dipakai. Makanya banyak sekali kan pembelajaran bahasa tidak tembus ke percakapan sehari-hari. Yang bahasa Indonesia, teman-teman kita atau bahkan generasi-generasi penerus kita itu bahasanya acak-adut. Kacau, ya, singkatan-singkatan ya kan. Ya. Mohon maaf sekarang, mohon maaf. Ini secapek apa sih kan yang ngerti kayak gitu? Itu yang bahasa Indonesia. Yang bahasa Inggris, diajari bahasa Inggris dari SD, SMP, SMA, bahkan kuliah. Kalau diajak ngomong lari, karena saya nggak ngerti ngomongnya, Pak. Saya tahu grammarnya. Ya. Oleh karena itu maka sebenarnya kita harus menyeimbangkan pendidikan bahasa itu tidak hanya di kelas, tapi juga pemakaian sehari-harinya itu harus ya ibaratnya harus ada check and balance, termasuk penggunaan bahasa di register umum, sosial, keluarga maupun juga di bahasa politik gitu. Ya, gitu. Nah, kalau gitu kan berarti memang ada keilmuannya. Wah, ada. Oh, gitu. Saya itu kuliah S1, S2, S3 Ya. itu linguistik, artinya mempelajari ilmu tentang bahasa. Masalahnya adalah setiap kali ada orang tanya linguistik itu apa, saya juga bingung orangnya. Karena seakan-akan itu kayak berarti ini tukang bikin leaflet. Padahal ilmunya itu banyak banget, termasuk bagaimana dulu bahasa ditemukan, kenapa manusia menggunakan bahasa sebagai komunikasi, terus kenapa ada kegagalan berbahasa, ada orang kenapa juga emosi bahasanya berubah, kemudian kenapa orang bisa berubah pikiran gara-gara bahasa. Banyak banget, ada psikolinguistik, ada sosiolinguistik, ada pragmatik. Itu semua ilmunya itu banyak, tapi orang lihat linguistik ini kayaknya jualan quote. Tukang quote gitu ya. Jadi gitu ya. Memang ada ilmunya, Mas. Cuman memang belum tersosialisasi dengan cukup luas di Indonesia ataupun di Jawa Tengah. Dan kebetulan ini jenengan kemarin saya lihat FYP itu soal jenengan memberikan pendidikan dan edukasi di TikTok gitu ya. Jangan begitu ngomongnya. Terus bagaimana? Seakan-akan FYP-nya cuma sekali. Ternyata sering ya. Iya, ya 2 hari sekali. Karena ada juga asisten saya di sini tuh, FYP sekali dirayakan. Jadi kayak ulang tahun gitu. Tumpengan ya. Tumpengan. Saya juga heran, tapi maksud saya iya betul. Artinya tadi saya tangkap bahwa kok kenapa harus FYP, kenapa harus diviralkan ya. Kita tidak bisa mendidik kalau tidak ada yang dididik. Di kelas kita paling mendidik 30 orang. Iya. Paling 2 kelas kita 60. Iya. Itu pun nggak semuanya mendengarkan. Iya. Ada yang tidur, ada yang main Mobile Legends di bawah meja. Iya. Nah, kita pengen
pendidikan ini tentang bahasa, kesadaran berbahasa, apapun bahasa sosial, bahasa politik dan lain-lain itu menyebarnya ke jutaan orang. Nah itu salah satu caranya ya medsos itu. Dan media sosial utamanya yang sekarang adalah pendidikan dunia mungkin TikTok gitu ya misalnya. Jadi kalau melihat polanya sekarang ini kan jadi tadi jenengan sudah sempat menyinggung soal bahasa atau pembahasan politik. Jadi Ya, bahasa politik ranah-ranahnya ada ranah-ranahnya. salah satunya adalah politik. Nah, kebetulan P3 ini kan salah satu partai politik yang ada di Indonesia. Di Jawa Tengah kebetulan di DPRD provinsi itu kita ada 9 kursi, Mas. Jadi nggak sedikit. Ya, ini dipastikan dulu ya, saya datang sebagai ahli bahasa ya. Oh iya. Bukan kader ya? Bukan. Ini Halo. justru Komisi ASN, saya sedang datang sebagai ilmuwan ya. iya. Itu harus diperjelas ya. Loh, ini justru tempat kami untuk setidaknya untuk enhancing, Iya, iya. untuk meningkatkan, Hmm. advancing juga kami dari P3 Jateng untuk bisa bahasa-bahasa yang baik untuk komunikasi dengan masyarakat secara ahlinya bahasa itu bagaimana. Ini yang mau saya itu katakan. itu boleh. Kan begitu. Iya. Begitu. Nah, Takutnya kan baru pulang dari sini udah kena SP. jangan Ya, asik. jangan Intinya kita sedang berbicara soal keilmuannya. Iya, keilmuannya. Jadi kalau menurutnya jenengan yang baik, apalagi untuk melihat di ranah sekarang, bahasa politik yang baiknya dipakai untuk teman-teman politisi yang ada di Jawa Tengah lah khususnya ini. Ini yang baiknya itu bagaimana, Mas? Wah, ini memang suatu hal yang sangat penting tapi jarang didiskusikan. Oh begitu. Karena seakan-akan teman-teman politisi, partai dan lain-lain kan sepertinya memang terlahir sebagai orator gitu kan. Ya. Tiba-tiba tampil di depan umum, di depan kamera, dengan para wartawan, dan juga dididik oleh lingkungan. Ya. Tapi kan jarang sekali yang kemudian seperti ini menanyakan kepada ahlinya, apakah yang kami lakukan selama ini sudah sesuai dengan kaidah keilmuan bahasa, gitu. Nah dipikirnya teman-teman politisi mungkin bahasa itu isinya grammar, aturan, misalnya awalan mo diakhiri dengan kan, mo kan, kayak LPI gitu ya. Padahal nggak cuma itu, ada keilmuan yang disebut sebagai pragmatik. Itu di keilmuan saya, dokter saya di bidang pragmatik dari UNS. Nah kita itu diajari bagaimana mencapai sesuatu, melakukan sesuatu, meyakinkan orang dengan senjata namanya bahasa. Itu kan keren. Mempelajari maksud dan tujuan serta konteks melalui bahasa. Tujuannya mengubah pikiran orang, meminta orang untuk melakukan sesuatu, membuat mereka memiliki keyakinan baru. Nah itu kan ya tugasnya politisi. Ya, nah gitu loh maksudnya. Bahasanya kalau orang-orang sekarang tahunya ya, kalau jenengan kan versinya versi ilmuwan gitu. Iya. Kalau saya ini kan versi masyarakat itu ya framing, opini, ya hal-hal yang seperti itu berarti kan. Nah, di dalamnya itu ada bahasa yang digunakan. Bentuknya apakah pertanyaan, bentuknya apakah sebuah perintah, bentuknya. Nah itu semua harus ada. Ya minimal kalau teman-teman politisi dan masyarakat memiliki pengetahuan dasar tentang itu, tahu mana argumen yang memiliki kekuatan, mana argumen yang lemah, kemudian mana yang benar-benar tulus untuk memikirkan kepentingan bangsa, mana yang hanya tadi framing atau gimmick gitu. Ya. Tapi sayangnya, gimmick juga penting. Dan ada ilmunya juga. Ada ilmunya juga. Ini kita di sini belajar ini, sedulur-sedulur semuanya di P3 Jateng. Jadi ternyata itu bahasa itu kunci dari segala macam hal. Dan ini gimana ya? Tadi kalau saya sampai sudah dengar dari Mas Hendy ini tadi, ono pragmatik, ono sosial linguistik, ada psikolinguistik dan lain sebagainya. Tik yang lain. Yang penting ora dadi TikTok. Kan gitu. Nah, ini kita perlu banyak belajar dan akan menggali lebih dalam lagi, tapi kita jeda dulu setelah yang berikut ini.